Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngopi Manis, ngobrol perkara akademis. Baik, di Ngopi Manis kali ini kita akan mengangkat tema Prigel. Nah, mungkin teman-teman di sini udah pada penasaran banget ya Prigel itu seperti apa. Di sini saya selaku moderator memperkenalkan diri. Nama saya Habib Thorik Al-Haq. Dan di sini ada juga narasumber kita. Mungkin Bu bisa memperkenalkan diri, Bu. Silakan. Ya, baik, terima kasih Mas Habib. Jadi saya sehari-hari bertugas di jurusan Teknik Elektro ya. Mungkin sudah pada kenal, saya Putri Khairin Nasiroh sebagai dosen PTIK untuk program studinya, dan saya juga mendapat tugas tambahan yang lain selain sebagai seorang dosen. Salah satunya adalah sebagai PIC UNES Prigel untuk tahun 2022. Nah, ini kesempatan yang bagus ini untuk kita explore bersama-sama apa UNES Prigel itu. Gitu, Mas. Oke, terima kasih Bu Putri ya. Mungkin di sini selaku PIC dari UNES juga ya yang mengurus tentang Prigel. Jadi insya Allah untuk informasi-informasinya kita udah valid ya teman-teman ya. Mungkin kita langsung aja, tadi Bu Putri juga udah nyinggung masalah Prigel. Mungkin bisa jelaskan ya Bu ya, Prigel itu sebenarnya seperti apa sih Bu gitu? Iya, UNES Prigel ya, ini sebelum saya mulai menjelaskan tentang Prigel lebih jauh ya, ini saya perlu garis bawahi di awal. Kenapa? Karena ini sebagai dasar nanti perbincangan kita ke depan seperti apa. Jadi segala hal yang ini nantinya akan kita bahas bersama-sama itu adalah UNES Prigel yang berjalan di semester gasal ini, yaitu semester gasal 2022 dan 2023. Kenapa begitu? Karena biasanya nanti ketika ada pergantian semester itu akan ada pembaruan-pembaruan kebijakan. Oleh karena itu, yang saya sampaikan ini memang terikat dalam artian ya ini bisa diimplementasikan saat ini, bisa saja nanti untuk selanjutnya ada beberapa perubahan. Nah, terkait dengan UNES Prigel itu sendiri, apa sih UNES Prigel? Tentunya teman-teman semua penasaran ya, UNES Prigel itu apa? Nah, UNES Prigel itu adalah salah satu BKPM BKM UNES. Apa itu BKP ya? Nah, BKPM BKM UNES itu adalah program-program yang dimana itu juga mengadaptasi dari programnya pemerintah. Nah, kalau teman-teman sudah pada familiar ya, sudah pada kenal terkait dengan program-program Kemendikbud, ada kampus mengajar, kemudian ada MSIB, ada juga yang lain. Nah, ini BKPM BKM UNES Prigel ini memang MBKM yang diciptakan oleh UNES sendiri, disusun oleh UNES sendiri untuk mewadahi mahasiswa-mahasiswa yang ingin melaksanakan program MBKM tapi itu di luar programnya Kemendikbud. Nah, ini program yang berekognisi SKS tentunya sama seperti programnya Kemendikbud, namun terbatas dengan aturan-aturan yang ada di UNES itu. Tentunya aturan-aturan ini juga diturunkan dari tingkat kementerian begitu. Oke, baik Bu, terima kasih. Mungkin Prigel ya, nah, dari Prigel ini aja pasti ada yang namanya pendaftaran sama pelaksanaannya Bu ya. Mungkin bisa dikasih spill sedikit ya Bu ya untuk timeline pendaftaran dan pelaksanaannya itu seperti apa sih Bu? Oke, baik, timeline ya. Nah, UNES Prigel sendiri itu sebenarnya tadi saya bilang salah satu, kenapa ini saya jelaskan terlebih dulu ya. Sebenarnya ada 3 program unggulan MBKM UNES. Yang pertama ada Lantip, kemudian ada Giat, dan ada Prigel. Nah, Prigel ini seperti apa? Prigel ini menaungi kegiatan-kegiatan mahasiswa yang mana jika mahasiswa itu ingin berkegiatan di mitra industri. Nah, kalau biasanya teman-teman kenal selama ini kan ada PKL ya, PKL, atau istilahnya adalah magang, Mas Habib ya. Magang, kemudian kalau di kurikulum kita menyebutnya praktek industri gitu kalau biasanya di pendidikan. Nah, itu mewadahi bagaimana caranya mahasiswa bisa bekerja di industri dalam koridor praktek lapangan gitu ya. Nah, itu untuk timelinenya sendiri UNES menentukan timeline, tapi timelinenya ini adalah timeline fleksibel. Kenapa disebut fleksibel? Karena terikat dengan 2 BKPM BKM UNES yang lainnya. Ada Lantip, ada Giat. Nah, kalau kita nggak menyesuaikan timelinenya Lantip dan Giat, nanti bisa saja overlap. Nah, misalkan ikut Lantip belum selesai kok ternyata Prigelnya sudah dimulai, kan tidak bisa seperti itu. Jadi sebenarnya fleksibel, tapi fleksibelnya ini dalam tanda kutip juga menyesuaikan timeline yang lain. Dari UNES sendiri
di semester ini Mas Habib menentukan 2 periode. Saya sebutnya periode, kalau angkatan kan sudah dimulai dari semester kemarin. Nah, periode pertama ini berlaku kapan? Berlaku bulan Juli, Agustus, September, 3 bulan ya, dicatat ya. Baik, Bu. Nah, itu. Periode 2 kapan? Lanjutannya itu, tadi kan Juli, Agustus, September, berarti yang periode 2 Oktober, November, dan Desember. Nah, ini mengikuti periode itu. Jadi nanti mahasiswa kalau mau mengikuti UNES Prigel, ini yang prodi keilmuan elektro ya, misalnya ya TE ya. TE kan kewajibannya dalam tanda kutip bisa disebut wajib ya, bisa, karena ini adalah program unggulan UNES gitu. Nah, kan ada giat, ada prigel. Iya, Bu, betul, Bu. Nah, kalau mengikuti giat dulu di periode pertama, berarti yang periode 2-nya bisa diisi UNES Prigel. Kapan UNES Prigelnya mahasiswa teknik elektro? Ya silakan dipilih di sekitaran Oktober, November, Desember. Nah, kalau mau dibalik ya boleh Prigel dulu sampai September selesai, setelah itu ikut UNES giat. Seperti itu Mas Habib. Jadi biar enggak menyalahi timeline yang sudah berjalan. Oke, berarti untuk timelinenya itu baik pendaftaran maupun pelaksanaannya itu menyesuaikan dengan program tadi ya, Bu ya. Betul. Mungkin tadi Bu Putri juga sudah menyinggung masalah program ya, Bu. Tadi ada 3 program kan, Lantip, Prigel, dan Giat. Untuk Lantip kita sudah membahas juga ya di video Ngopi Manis sebelumnya. Mungkin teman-teman bisa ngelihat di di video YouTube sebelumnya ya. Oke, di sini kan tadi udah Ibu jelasin juga ya masalah timeline itu fleksibel ya, Bu ya. Dari entah itu sesuai dengan periodenya ataupun tanggal dan bulannya ya, Bu ya. Mungkin saya pengen nanya, Bu. Tadi Bu Putri juga udah nyebutin ya mengenai manfaat dari Prigel itu sendiri seperti 20 SKS, konversi SKS. Nah, mungkin bisa lebih jelaskan lagi, Bu, untuk keutamaan atau manfaat dari program UNES sendiri itu apa sih, Bu ya? Iya, kalau kita bicara tentang manfaat kan manfaat jangka panjang ya sebenarnya ya, tidak bisa kita bilang misalkan konversi SKS ini benefitnya kita, manfaatnya kita sebagai mahasiswa untuk ikut BKP, MBKM, UNES, Prigel. Nah, tapi kita tarik, kita di sini sebagai mahasiswa teknik otomatis butuh pengalaman berada di industri. Nah, butuh pengalaman kolaborasi, bekerja sama ya dengan mahasiswa lain dari perguruan tinggi lain atau bekerja sama dengan pihak-pihak yang dari mitra industri. Kemudian bagaimana caranya kita berkomunikasi itu akan terasah ketika teman-teman melaksanakan kegiatan di luar kampus. Nah, itu yang selama ini kalau di kampus tidak bisa terwadahi. Kenapa? Karena kalau kita mau praktek ya, menerapkan skill keilmuan kita ya lebih tepatnya di industri. Kalau di kampus kan sebatas praktikum. Itu yang pertama, memberikan bekal itu kepada mahasiswa. Nah, yang kedua adalah UNES Prigel sendiri itu sebenarnya disusun juga mengadaptasi dari programnya kementerian yang mana sebenarnya linear juga dengan program yang ada di kampus. Kenapa? Di dalamnya itu ada project-project sama seperti pada saat kuliah kan ada, kalau lihat RPS ya kan ada team based project, ada case method. Nah, sangat-sangat ditekankan dalam UNES Prigel itu ada project-project yang memang harus dikerjakan oleh si mahasiswa, termasuk hal-hal yang terkait dengan studi kasus apa sih yang biasanya terjadi di lapangan. Nah, yang itu yang tidak ada dalam kondisi kalau kita belajar di kampus. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga tentunya kalau tadi disinggung SKS ya. Iya, Bu. SKS ini sendiri sebenarnya ada 2 jenis kalau UNES Prigel, yang mana ini tercantum dalam surat edaran yang dikeluarkan di awal semester Gasal ini. Nah, apa itu? Yang pertama adalah Prigel yang versi 12 SKS. Jadi SKS-nya sama persis seperti Lantip ya, 12 SKS. Nah, 12 SKS dan yang satunya adalah Prigel 20 SKS. Tentunya ini keduanya memiliki perbedaan. Baik, Bu. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah kalau yang 20 SKS, yang pertama dari segi durasi waktu. Nah, itu dari segi durasi waktu tentunya lebih lama, sekitar 5-6 bulan dan itu harus merupakan
kerjasama antara jurusan dengan mitra. Kita skip dulu ya karena konteks kita adalah manfaat. Oke, Bu. Bukan terkait dengan itu. Nah, itu. Oke, mungkin tadi udah dijelasin juga ya manfaat, dan mungkin kalau bagi mahasiswa lebih ke arah SKS ya, Bu ya. Di pikiran mahasiswa berapa SKS nih Prigel gitu ya, Bu ya. Mungkin tadi Bu Putri juga menyinggung masalah RPS ya, Bu ya. Nah, itu kan hampir sama kayak seperti kurikulum gitu, Bu. Untuk Unis Prigel sendiri ini adakah kurikulum tersendiri atau bagaimana ya, Bu ya? Untuk kurikulum UNES Prigel ini sebenarnya adalah fleksibel dalam artian tergantung antara mitra dengan program studi ketika menjalin kerjasama. Nah, kurikulumnya dalam bentuk apa? Sebenarnya ketika Prodi membuka UNES Prigel, ini saya bicara yang dalam kasus 20 SKS tadi ya. Baik, Bu. Nah, kenapa 20 SKS diizinkan untuk magang di industri? Yang pertama adalah jika kegiatan itu memang benar-benar bermanfaat. Bermanfaatnya dalam artian apa? Ya, mahasiswanya benar-benar kerja di situ membantu memberikan solusi di mitra. Beda halnya dengan misalkan PKL sekitar 1 bulan. Beda kan ya? Yang sebelumnya berarti ya, Bu ya? Ya, 1 bulan bisa saja nanti ada penugasan di tempat mitra, tapi penugasannya kan ya bisa kita lihat lah ya seperti itu saja, tidak jangka panjang, dan itu merupakan rutinitas sehari-hari. Misalkan diminta ngeprint, kan kadang ada mahasiswa yang seperti itu. Iya, Bu, banyak, Bu. Nah, kasus-kasus kayak gitu nggak ada harusnya di UNES Prigel yang 20 SKS. Oleh karena itu harus ada semacam kurikulum atau rencana pembelajaran semester ya. Kalau lebih implementatifnya itu semacam RPS itu yang di dalamnya itu berisi informasi-informasi terkait dengan program yang dibuat. Misalkan magangnya di mana, nama PT magangnya, kemudian deskripsi programnya seperti apa, dan lain sebagainya, sampai kira-kira di sana pembelajarannya seperti apa, ngapain kalau magang. Oke. Nah, seperti itu. Kemudian kalau ada dokumen itu, ya itu berarti sebagai kurikulum yang ada untuk UNES Prigel. Nah, ini mungkin akan berbeda dengan UNES Prigel yang 12 SKS. Kenapa berbeda? Karena yang 12 SKS ini untuk saat ini universitas mengizinkan mahasiswa bisa cari tempat sendiri, tempat di mitra sendiri, kemudian ya sama seperti PKL itulah. Mungkin ini masa transisi sehingga yang lama masih tetap digunakan. Kenapa? Karena mahasiswa kita banyak. Tidak mungkin prodi membuatkan satu persatu untuk rancangan pembelajarannya dengan mitra, itu memakan waktu banyak sekali, Mas. Kalau kayak gitu enggak jadi kuliah nanti kita. Oke. Nah, jadi ada yang di-share ke mahasiswa, memang cari sendiri nanti dilaporkan begitu. Berarti perbedaannya dari 20 SKS dan 12 SKS itu kalau 12 SKS itu kita nyari mitra sendiri ya, Bu ya? Boleh, iya. Gitu. Bisa nyari mitra sendiri, nanti didaftarkan, dilaporkan. Oke. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir lagi ya, Bu ya, untuk masalah nanti di PKL-nya itu atau di Prigel itu yang 20 SKS itu ntar ngapain aja, karena itu semua udah diatur oleh mitranya semua ya, Bu ya? Iya, ya seperti itu. Jangan lupa kalau 12 SKS itu durasinya 3 bulan. Kalau teman-teman durasinya 2 bulan itu nggak bisa dikonversi ke dalam 12 SKS. Oh begitu, Bu. Berarti maksimal 3 bulan, minimal 3 bulan ya, Bu ya? Iya, minimal 3 bulan. Ya, yang 12 SKS itu 3 bulan. Oh gitu. Jangan ditambahi, kan itu malah menambah-nambahi sendiri kalau kayak gitu. Oke deh. Oke, mungkin teman-teman kita tadi udah ngebahas sedikit ya mengenai Prigel secara umum atau secara general. Mungkin untuk part 2-nya kita akan ngebahas nih gimana sih cara pendaftaran UNES Prigel.